pertemuan kali ini kita akan ngebahas masalah analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau kesempatan, dan threat atau ancaman. Dua unsur dari SWOT, SW atau strength dan weakness, adalah berasal dari intern perusahaan yang dapat dikontrol secara mandiri oleh perusahaan. Adapun dua unsur lainnya, O dan T atau opportunity dan threat, adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal lain yang terjadi di luar perusahaan. Adapun cara melakukan analisis SWOT adalah yang pertama, kita mendaftar atau melis semua unsur dari SWOT itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya dari unsur strength. Yang pertama, kita tanyakan, proses bisnis apa yang berhasil pada perusahaan kita? Yang kedua, aset non-fisik apa yang dimiliki, seperti tim, pendidikan, jaringan, atau reputasi. Yang ketiga, aset fisik apa yang dimiliki, seperti pelanggan, dana, paten, dan lain sebagainya. Contoh lain misalnya pada unsur weakness. Yang pertama, misalnya ditanyakan kepada intern perusahaan, proses bisnis apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, apa aset yang dibutuhkan. Atau yang ketiga, apakah ada celah pada tim. Hal serupa juga dilakukan untuk unsur opportunities dan threat. Untuk opportunities misalnya, apakah market bisnis kita berkembang? Dan untuk threat misalnya, apakah ada pesaing potensial yang memasuki market kita? Pastikan semua unsur itu di list dan ditanyakan dan kemudian dibawa pada brainstorming dengan tim di perusahaan. Apabila list SWOT sudah ditentukan atau sudah dirumuskan, kemudian lakukanlah pembobotan. Bobot untuk setiap poin atau list atau daftar untuk setiap unsur SWOT didasarkan pada urgensi setiap listnya itu sendiri. Nah, untuk pembobotan tidak ada aturan baku. Biasanya dari rentang 1 sampai 10. Kemudian bobot dan skor dimasukkan ke dalam tabel. Misalnya, kekuatan tadi bisnis proses. Skornya karena udah berjalan dengan baik, kita sebut aja 8. Kemudian bobotnya karena ini sangat urgent, kita tulis bobotnya 9. Adapun nilai totalnya adalah skor dikali bobot, 8 dikali 9. Maka nilai totalnya adalah 72. Lakukan hal yang sama untuk mengisi seluruh tabel. Bagi saudara yang masih bingung membedakan antara skor dan bobot, skor adalah nilai dari list atau daftar atau poin sesuai dengan keadaan kondisi bisnis saat itu. Adapun bobot adalah representasi level urgensi. Misalnya, kondisi bisnis proses saat ini sedang baik, maka skornya adalah 8 misalnya. Adapun untuk bobot urgensinya bisnis proses sangat urgent, maka representasinya bisa ditulis dengan angka 9. Atau dengan contoh lain, misalnya, sebagai tenaga pengajar, kelemahan saya belum memiliki sertifikasi pendidik. Saat ini posisinya masih dalam pengajuan, tinggal menunggu keputusan. Berdasarkan contoh di atas, maka bobot belum sertifikasi adalah 9 karena sertifikasi dianggap sangat urgent. Skor masih dalam pengajuan 5 karena bisa aja disetujui atau bisa aja enggak. Jadi 5 dari 10. Jadi total skornya adalah 5 kali 9 adalah 45. Apabila pembobotan dan pengisian skor sudah selesai, selanjutnya kita akan menginput angka X dan Y yang kita peroleh dari hasil pembobotan dari skor yang sudah kita input ke dalam matriks SWOT. Kita sebut di sini positioning bisnis. Apabila hasil X dan Y-nya atau X dan Y-nya positif, maka perusahaan kita terletak pada kuadran 1 atau progresif. Artinya perusahaan kita sudah berada di track yang benar dan kita siap untuk melakukan ekspansi atau melakukan percepatan bisnis untuk terus berkembang. Apabila nilai X-nya positif dan Y-nya negatif, artinya kita berada pada kuadran 2. Pada kuadran 2 artinya sebenarnya posisi perusahaan kita masih sangat bagus.
namun dimungkinkan kita akan menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Pada kondisi seperti ini, kita diharuskan mengambil strategi diversifikasi atau melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Apabila nilai X-nya negatif dan Y-nya positif, maka kita berada pada kuadran 3. Pada kuadran 3 ini, perusahaan kita berada di bawah rata-rata, namun kita masih memiliki peluang. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita harus merubah strategi yang biasa dilakukan intern perusahaan. Apabila nilai X dan Y-nya negatif, maka perusahaan kita berada pada kuadran 4. Pada kuadran 4, artinya perusahaan kita sudah berjalan tidak sesuai harapan. Pada posisi seperti ini, perusahaan kita diharapkan untuk terus bertahan, mempertahankan kinerjanya. Yang penting perusahaan berjalan